Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Bertemu kembali dengan saya, Ibu Nini, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang teks eksplanasi, yaitu membahas tentang pengertian teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi, dan langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Pada pertemuan hari ini, kita masih membahas tentang teks eksplanasi, yaitu membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi, kemudian langkah-langkah menulis teks eksplanasi. KD dan IPK pada pertemuan kali ini yaitu pada KD pengetahuan 3.10 menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Pada KD keterampilan 4.10 menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, atau aspek lisan. IPK pada pertemuan kali ini ada IPK pengetahuan yaitu 3.10.1 menganalisis struktur teks eksplanasi, 3.10.2 menganalisis ciri kebahasaan teks eksplanasi. IPK pada KD keterampilan yaitu 4.10.1 membuat kerangka tentang teks eksplanasi, 4.10.2 menulis teks eksplanasi sesuai dengan kerangka atau pola yang telah dirancang. 4.10.3 menyunting teks eksplanasi yang telah ditulis. Kemudian tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini yaitu ada 5. Yang pertama, melalui pengamatan teks eksplanasi, peserta didik dapat menganalisis struktur teks eksplanasi dengan tepat. 2. Melalui pengamatan teks eksplanasi, peserta didik dapat menentukan kaidah kebahasaan dengan benar. Yang ketiga, melalui pengamatan gambar berseri tentang kejadian alam, sosial, atau budaya, peserta didik dapat menyusun kerangka teks eksplanasi dengan baik. Yang keempat, melalui pengamatan gambar berseri tentang teks eksplanasi kejadian alam, sosial, dan budaya, peserta didik dapat menulis teks eksplanasi dari kerangka yang telah dibuat sesuai dengan kerangka yang telah dirancang dengan benar. Kemudian yang kelima, melalui pengamatan gambar berseri, peserta didik dapat menyunting tulisan tentang teks eksplanasi dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, mari kita bahas tentang struktur teks eksplanasi. Jadi, untuk struktur teks eksplanasi terdiri dari 3, yaitu identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, dan ulasan. Untuk identifikasi fenomena, itu mengidentifikasi sesuatu yang akan diterapkan. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena-fenomena yang lain. Kemudian, untuk rangkaian kejadian, yaitu sebagai perincian atas kejadian yang relevan dengan identifikasi fenomena. Bagian ini dapat disusun dengan pola kausalitas ataupun kronologis. Yang terakhir yaitu ulasan. Di bagian ini berisi berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Berikutnya merupakan contoh dari analisis struktur teks eksplanasi. Paragraf ini berjudul Metamorfosis kupu-kupu.
Bisa dilihat paragrafnya. Pada paragraf pertama, ini merupakan identifikasi fenomena. Dalam paragraf tersebut mengandung topik tentang fenomena yang akan dibahas pada paragraf tersebut, yaitu fenomena alam tentang metamorfosis kupu-kupu. Selanjutnya pada paragraf 2, 3, 4, dan 5 ini merupakan rangkaian kejadian. Karena pada paragraf ini dijelaskan proses metamorfosis kupu-kupu itu seperti apa. Yaitu ada beberapa fase, dari fase 1, 2, 3, dan juga 4. Hal ini merupakan proses terjadinya fenomena alam. Maka dari itu, paragraf ini merupakan struktur rangkaian kejadian. Pada paragraf terakhir, yaitu ulasan. Ulasan ini dapat berisi tentang komentar ataupun penilaian. Ulasan pada paragraf ini yaitu penulis mengatakan bahwa kita sebagai manusia harus menjaga lingkungan agar lingkungan kita tidak tercemar dan pertumbuhan hewan akan tetap berlangsung. Demikian contoh dari analisis struktur teks eksplanasi, semoga bisa dipahami oleh kalian ya. Untuk yang berikutnya yaitu kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan pada teks eksplanasi terdiri dari 4. Yang pertama yaitu konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas itu sendiri konjungsi yang menyatakan sebab dan akibat. Contohnya yaitu ada kata sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Kemudian kaidah kebahasaan yang kedua yaitu konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis ini sendiri yaitu konjungsi yang menyatakan urutan waktu. Contohnya seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu ada kata benda. Kata benda ini menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena, bukannya pada kata ganti penceritaannya, kata ganti yang dimaksud. Jadi untuk kata benda itu disesuaikan dengan temanya. Kemudian kaidah kebahasaan yang keempat yaitu ada kata teknis. Di dalam teks itu pun sering dijumpai kata teknis atau peristilahan. Untuk kata teknis itu disesuaikan dengan topik yang dibahasnya. Contohnya, ketika kita membahas tentang metamorfosis kupu-kupu, di situ ada kata larva, pupa, dan lain sebagainya. Jadi untuk kata teknis pun itu disesuaikan dengan topik yang dibahas. Setelah kita mempelajari struktur teks eksplanasi dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi, untuk selanjutnya mari kita belajar cara menyajikan teks eksplanasi secara tertulis. Langkah-langkah menyajikan teks eksplanasi secara tertulis yaitu yang pertama, menentukan topik dan tujuan. Menentukan topik dan tujuan tentulah harus menarik. Selain menarik, kalian juga harus mencari atau menentukan topik dan tujuan dengan topik yang benar-benar kalian kuasai. Kemudian untuk langkah yang kedua yaitu membuat kerangka teks eksplanasi. Dalam membuat kerangka teks eksplanasi, kalian harus membuatnya sesuai dengan struktur teks eksplanasi yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Untuk struktur teks eksplanasi itu terdiri dari 3 tadi ya, yaitu ada identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, dan juga ulasan. Setelah kalian membuat kerangka teks eksplanasi yang sudah sesuai dengan struktur teks eksplanasi, kemudian langkah yang berikutnya yaitu
kalian mengumpulkan bahan. Mengumpulkan bahan di sini, kalian carilah fakta dan pendapat para ahli tentang topik yang kalian bahas. Untuk fakta dan pendapat para ahli, kalian bisa cari di buku ataupun di internet, ataupun bisa bertanya-tanya kepada narasumber yang menguasainya. Setelah mengumpulkan bahan, yaitu fakta dan pendapat para ahli, untuk langkah selanjutnya yaitu mengembangkan kerangka. Jadi pada langkah ini, kerangka yang sudah kalian susun sebelumnya, kalian kembangkanlah menjadi sebuah paragraf teks eksplanasi yang utuh. Tentunya pada langkah ini kalian masih memperhatikan tentang bagian-bagian strukturnya. Setelah kalian mengembangkan kerangka, langkah yang terakhir yaitu menyunting teks eksplanasi. Pada bagian terakhir ini, kalian perhatikan kembali hasil tulisan kalian, kemudian kalian perhatikan apakah ada kesalahan dari misalnya Anda baca, dari strukturnya, ataupun mungkin ada tulisan-tulisan yang belum sesuai dengan kaidah kebahasaan. Kalau memang dirasa ada suatu kesalahan pada tulisan kalian, maka suntinglah atau perbaikilah sehingga hasil tulisan kalian menjadi runtut dan juga sesuai dengan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Kemudian perhatikanlah gambar berikut. Gambar apakah itu? Ya, betul sekali. Gambar tersebut merupakan fenomena alam, yaitu tsunami. Di situ dijelaskan tentang proses terjadinya tsunami. Setelah kalian perhatikan baik-baik, kemudian cobalah buatlah kerangka teks eksplanasi dari gambar yang kalian perhatikan tersebut. Ibu akan mencontohkan cara membuat kerangka teks eksplanasi. Berikut merupakan contoh dari kerangka teks eksplanasi dari hasil gambar yang telah kalian perhatikan tadi. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, cara membuat kerangka teks eksplanasi, kalian harus memperhatikan struktur teks eksplanasi. Untuk struktur yang pertama, itu ada identifikasi fenomena. Pada bagian ini, kalian bisa mengisikan tentang apa sih itu pengertian tsunami, apa sih itu pengertian tsunami menurut para ahli. Untuk bagian yang kedua atau struktur yang kedua, yaitu ada rangkaian kejadian. Pada bagian ini, kalian bisa mengisikan tentang sebab dan akibat dari tsunami dan proses terjadinya tsunami. Pada bagian terakhir atau struktur yang terakhir yaitu ulasan, kalian bisa mengisikan komentar tentang kejadian tsunami atau waspada dan persiapan diri dari bencana tsunami. Untuk selanjutnya, setelah kalian membuat atau menyusun kerangka teks eksplanasi dari gambar yang kalian perhatikan tadi, yaitu caranya kalian kembangkanlah dari poin-poin yang sudah kalian susun tersebut menjadi sebuah paragraf yang utuh, dan yang jelas kalian harus tetap memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Berikut merupakan contoh dari pengembangan kerangka teks eksplanasi yang sudah kita susun tadi. Pada bagian identifikasi fenomena, kita tadi sudah menyusun kerangka pengertian tsunami dan pengertian tsunami menurut ahli. Bisa kita lihat di bagian identifikasi fenomena. Yang pertama, ada kalimat tsunami adalah
istilah yang berasal dari Jepang. Terdiri dari dua kata su dan name yang berarti pelabuhan dan gelombang. Kalimat ini merupakan pengembangan dari kerangka pengertian tsunami. Untuk berikutnya, pengembangan kerangka pengertian tsunami menurut ahli. Di sini kita bisa kembangkan menjadi kalimat para ilmuwan mengartikannya sebagai gelombang pasang atau gelombang laut akibat gempa. Tsunami adalah gelombang laut besar yang datang dengan cepat dan tiba-tiba menerjang kawasan pantai. Begitupun seterusnya. Identifikasi fenomena di sini merupakan pengembangan dari pengertian tsunami dan pengertian tsunami menurut ahli. Di bagian ini kalian bisa cari di internet, buku, ataupun kalian bisa bertanya dengan ahli. Kemudian pada rangkaian kejadian, kita tadi sudah menyusun kerangka, yaitu yang pertama sebab dan akibat dari tsunami, kemudian proses terjadinya tsunami. Jadi untuk bagian ini kalian bisa mengisikan apa sih penyebab dari tsunami dan akibatnya apa sih dari tsunami, dan juga proses terjadinya tsunami. Jadi kalian jelaskan di bagian rangkaian kejadian. Bisa kalian baca sendiri ya. Kemudian di bagian terakhir yaitu ada ulasan. Jadi kita sudah menyusun kerangka yaitu komentar tentang kejadian tsunami dan waspada dan persiapan diri dari bencana tsunami. Jadi untuk komentarnya kita bisa kembangkan menjadi kalimat, tsunami memang telah menjadi salah satu bencana yang menyebabkan kerusakan besar bagi manusia. Kerusakan terbesar terjadi saat tsunami tersebut menghantam pemukiman penduduk sehingga menyeret apa saja yang dilaluinya. Kemudian pada bagian waspada dan persiapan diri dari bencana tsunami, kita bisa kembangkan dan menjadi sebuah kalimat. Di sini pada kalimat, oleh sebab itu kita harus selalu waspada dan mempersiapkan diri menghadapi bencana ini. Namun kita tidak perlu terlalu khawatir karena tidak semua tsunami membentuk gelombang besar. Selain itu, tidak semua letusan gunung Merapi dan gempa yang diikuti dengan tsunami. Ya, itulah contoh dari pengembangan kerangka teks eksplanasi menjadi sebuah teks eksplanasi yang utuh. Oke, untuk hari ini kita sudah mempelajari struktur teks eksplanasi, kaidah kebahasaan teks eksplanasi, kemudian langkah-langkah menyajikan teks eksplanasi secara tertulis. Tadi juga kita sudah belajar bagaimana cara membuat kerangka teks eksplanasi sampai mengembangkan kerangka yang sudah kita buat. Semoga apa yang sudah Ibu ajarkan hari ini kalian bisa memahaminya ya. Untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.